Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ya, amin. Kali ini di video saya ini akan memberi sedikit informasi mengenai perbedaan dan persamaan aplikasi driver Maxim dan Gojek driver. Persamaannya yaitu sama-sama aplikasi ojek online ya, tapi ada sedikit perbedaan di antara aplikasi Gojek driver dan Maxim, yaitu mengenai fitur-fiturnya dan jenis pelayanannya. Nah, di map ini kalau ada tanda merah seperti di atas ini berarti sinyalnya kurang bagus atau GPS HP kita nggak terdeteksi secara akurat sama aplikasi Maximnya. Biasanya kalau off lama terus pada waktu pertama dibuka seperti ini, seperti yang kelihatan di aplikasi saya ini. Nah, di aplikasi Maxim, aplikasi Maxim itu banyak persamaannya. Yaitu persamaannya ya ada gambar mapnya, gambar map seperti ini, sama dengan Gojek. Terus bedanya itu, yang pertama perbedaannya ya, di aplikasi Maxim ada ini tulisan order antar daerah dan yang seperti ini, semua paling dekat reservasi. Jadi di aplikasi Maxim ini enaknya kita itu bisa lihat seluruh order yang muncul dalam bentuk notif order di seluruh kota yang kita tempati. Misalnya seperti saya ini di Yogyakarta ya, jadi saya itu bisa mantau semua notif order yang ada di Jogja. Kita bisa lihat di area semua ini. Nah, kalau kita pencet yang semua, terus begitu ada notif order masuk, itu tandanya ada orderan di Yogyakarta ini. Tapi untuk sementara ini belum ada notifnya ya, karena masih pagi dan sepi mungkin. Nah, tapi meskipun kita buka seperti ini dan belum ada notif yang muncul, bukan berarti itu tidak ada order ya. Karena sistemnya di Maxim ini seperti kalau notif order muncul berarti ada customer yang pesan, tapi di dekatnya itu nggak ada driver yang yang direkomendasikan lah. Di dekat customer itu tidak ada driver yang on atau driver yang direkomendasikan untuk mengambil orderan itu, makanya dia muncul di notif order. Tapi biasanya kalau ada customer, misalnya ada customer pesan, terus di dekatnya ada driver yang ratingnya bagus, riwayat perjalanannya bagus, maka akan secara otomatis orderan yang dipesan oleh customer itu masuk ke mode autonya driver tersebut, dan orderan yang masuk ke mode auto driver itu tidak ditampilkan di notif order. Jadi yang tampil di notif order itu adalah ada customer pesan, tapi menurut aplikasi Maximnya tidak ada driver yang direkomendasikan, yaitu driver yang terdekat di sana tidak ada yang membunyikan autonya, makanya muncul di notif order. Nah, seperti ini ya semua. Nah, keunggulannya di aplikasi Maxim ini kita bisa lihat order per wilayah. Misalnya Depok, kita buka Depok. Jika di Depok ada notifnya,
masuk, berarti ada orderan di wilayah Depok. Nah, keunggulannya kalau kita mangkalnya di Depok, kita bisa stay-nya di sini aja kalau pengen pilih order yang penjemputannya di area Depok. Itu secara manual ya, atau tidak auto. Nah, di atas ini ada warna hijau, ini ada tulisan auto. Itu adalah tombol auto. Ini bisa kita on atau off kan. Kalau kita off seperti ini dan berwarna merah, berarti kita tidak akan bisa mendapatkan order secara auto. Misal pun ada customer yang pesen di dekat sini, dia nggak bakal masuk ke mode auto saya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu auto dan non auto, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Itu ada cara mengambil order dengan mode auto atau yang minta order. Dan serunya kalau pakai Maxim ini, kita bisa minta order. Maka kalau minta order itu kan notif yang masuk di aplikasi Maxim itu akan ditampilkan ke semua driver yang aktif ya. Nah, di sana kita bisa berebut, istilahnya kayak lelang gitu. Jadi siapa yang paling dekat dan ratingnya yang bagus, riwayat perjalanannya bagus, dia yang dapat. Nah, serunya di situ kalau Maxim. Jadi begitu ada notif order muncul, kita rebutan. Nah, siapa yang dapat? Ternyata kita yang dapat. Nah, itu bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi kita dan akun kita ya. Itu bedanya kalau di Maxim. Fitur selanjutnya, selain pembagian wilayah dan kita bisa melihat orderan yang ada di beberapa wilayah di Jogja ini, di Maxim juga punya fitur perbincangan umum. Nah, di bagian sini ya, perbincangan umum. Kalau kita buka, isinya itu kita bisa chat, walaupun nggak ada gambarnya ya, tapi kita bisa chat dan ya kayak grup WA gitu. Jadi seluruh driver Maxim, baik itu back dan car, bisa sama-sama ngechat di sini. Bisa bisa ngasih info misalnya tentang keadaan di beberapa wilayah, kayak hujan atau apa, atau minta tolong misalnya macet gitu, bisa chat di sini. Kalau di Gojek nggak ada, jadi yang ada aplikasi fitur chatnya itu hanya di aplikasi Maxim Driver. Selain fitur chat juga di sini ada alarm. Nah, ini yang ada tulisannya alarm. Nah, alarm ini berfungsi untuk kita yang sedang mengalami kendala, misalnya kita sedang mogok, kehabisan bensin, dan pokoknya kendala lainnya lah. Nah, kita bisa mencet alarm ini, dan begitu kita pencet, maka di aplikasi Maxim semua driver yang ada di Jogja ini akan bunyi alarm tetet. Nah, misalnya gitu. Nah, alarm itu bisa dilihat GPS kita ya. Jadi driver lain begitu lihat ada alarm, dia pantau, langsung terdeteksi titik map kita di mana. Nah, nanti di situ dia bisa tanya kan di fitur perbincangan umum tadi, ada kendala apa, misalnya habis bensin, terus dia lihat posisi kita di mana, itu bisa terlihat. Nah, jadi di fitur alarm ini memudahkan driver yang sedang mengalami kendala itu bisa cepat terbantu oleh teman-teman driver yang berada di dekatnya. Itu kalau fitur alarm. Yang selanjutnya adalah ini selanjutnya ada, nah di Maxim ini kan ada banyak layanan sekarang ya,
sekarang udah dikembangkan menjadi 4 kalau nggak salah. Kita bukanya di sini yang di segitiga ini. Nah, di Maxim itu ada delivery, bag, food shop, dan cleaning. Layanan yang kalau dulu kan cuman bag dan delivery, sekarang udah nambah food dan cleaning. Nah, ini bisa kita pilih. Jika kita nggak suka ngambil cleaning, food shop, atau delivery, kita cuman pilih bag, itu bisa kita pilih seperti ini, satu ting kita simpan. Dan secara otomatis kalau kita pilihnya bag aja, nanti notif order yang masuk di aplikasi kita itu hanya orderan bag aja. Dan misalnya kita on kan mode autonya, itu yang akan masuk adalah orderan bag aja. Jika kita pilih 2, maka yang akan muncul notifnya ya orderan bag dan delivery. Autonya juga sama. Jadi enaknya gitu, kalau di Maxim kita bisa milih, saya cuman bawa helm 1 nih, berarti saya aktifkan yang pelayanan delivery aja, delivery atau food shopnya aja. Karena kalau bagnya nggak bawa helm. Nah, enaknya gitu, kita bisa milih, kita bebas memilih. Nah, yang selanjutnya yaitu kita bisa lihat penghasilan. Kalau di Maxim itu kita bisa lihat di menu dukungan, di kabinet pengemudi, lalu kita akan dialihkan ke webnya, web Maxim. Nah, di sini kita bisa tahu penghasilan kita melalui klik menu riwayat perjalanan. Riwayat perjalanan, nah ini karena saya off lama, jadi dia tidak muncul. Jadi kalau udah lewat dari 3 bulan kita nggak narik, riwayat perjalanannya akan dihapus, akan hilang. Kita buka lagi di statistik ya, 0. Di sini tertulis 0. Jadi kalau saya aktif narik ngebit Maxim, maka akan tertulis penghasilannya dan orderannya, jumlah orderan. Di sini yang sebelah kiri ini akan tertulis penghasilannya, totalnya dalam 1 bulan itu berapa, dan bulan yang lalu, bulan ini dan bulan lalu. Karena ini nggak pernah aktif, jadinya 0 semua ya. Nah, kalau di Maxim ini perhitungan berapa penghasilannya itu di jumlah selama 1 bulan. Beda sama Gojek. Kalau Gojek itu per minggu, jadi yang minggu-minggu yang lalu itu nggak bisa dilihat dan nggak dijumlahkan menjadi 1. Kita kembali aja ya. Feedback pekerjaan. Coba kita nyalain semua, delivery, bag, simpan. Oke. Nah, ini ada notif. Nah, seperti ini. Ini orderan reservasi bag ya. Bisa minta, tapi nggak mungkin dapat karena sekarang kan drivernya udah banyak dan rata di semua sudut. Makanya kita nggak bisa lompat-lompat seperti dulu. Enaknya kalau Maxim itu begitu ada notif order, kita bisa lihat orderan itu di mana. Nah, ini sangat sangat memudahkan driver yang awal. Jadi kalau masih bingung mencari spot yang ramai di mana, yang sepi di mana gitu, kita bisa lihat dengan cara memantau
dimana order yang sering muncul, notif order yang sering muncul. Ini udah di on kan, mode autonya dinyalakan ya. Kalau dinyalakan seperti ini, maka kalau ada order auto, maka dia akan muncul orderan diberikan, tulisannya seperti itu, terus ada pencet konfirmasi. Kalau kita nggak pencet berarti kita nggak ambil. Itu kalau mode auto. Apalagi ya? Ya kayaknya cuman itu kalau di Maxim. Oke, selanjutnya kita buka di aplikasi Gojek ya. Gojek sama aja sih, sama aja dengan Maxim, cuman beda ada layanan. Nah, ini belum kita on kan ya, tombol onnya ada di sebelah atas ini yang biru. Nah, kalau di aplikasi Gojek, di sini ada keterangan saldonya di dalam sini. Pendapatan, insentif, riwayat order, penilaian. Nah, penilaian itu penilaian customer ke kita. Ini bisa kita lihat biasanya setiap 1 minggu atau 2 minggu itu nambah, tergantung kalau kita aktif terus onnya. Pasti ada aja yang ngasih penilaian bagus atau jelek gitu. Terus oh iya, pendapatan. Nah, kalau Maxim tadi kan hitungannya setiap 1 bulan itu dijumlah, dan bulan lalu itu bisa kita lihat penghasilannya berapa gitu, total pendapatan kita. Kalau di Gojek cuman per minggu itu pun nggak dijumlah. Nah, misalnya ini hari ini masih 0, dan kita bisa lihat beberapa hari yang lalu kita bisa lihat dengan klik yang di atas ini. Nah, tanggal 16 sampai 11. Jadi yang tanggal 10, 9 itu nggak bisa kita lihat lagi karena cuma ditampilkan dalam seminggu tok, dan itu nggak di total ya, cuman kita bisa lihat per hari. Misalnya gini, Selasa 21 order, tipnya 5.000 tanpa bonus karena sekarang bonusnya udah dihilangkan. Bonusnya dihilangkan menjadi sistem berkat, nggak seperti dulu. Senin 12 order, Minggu 20, 15, 18, 14. Nah, bedanya itu kalau di Gojek. Kalau di Maxim kita bisa lihat tadi di kabinet pengemudi, dan di sana udah dijumlah selama 1 bulan itu kita dapatnya berapa dan berapa orderan yang kita selesaikan. Nah, tampilannya seperti ini, dia langsung map, nggak seperti Maxim, beda banget. Kalau Maxim itu kan kita Maxim itu ini di bawahnya ini bisa kita pencet-pencet, ini bisa kita pindah-pindah. Dia hampir mirip seperti Grab juga. Kalau di Gojek itu cuma satu tampilan gitu toh. Tapi begitu ada order masuk, terus dia nutupi tampilan di awal tadi. Nah, seperti ini toh. Ini posisi aplikasi belum on. Oke, kalau kita on kan, nah seperti ini. Nah, seperti ini tandanya kita sudah on. Nah, di aplikasi di tampilan atas ini kita ada settingan lagi, auto bid atau non auto. Kalau yang ini kita matikan berarti order yang masuk nggak auto. Tapi nggak autonya di Gojek itu sama seperti autonya Maxim. Begitu ada order masuk, kita harus disuruh pencet dulu. Kalau kita nggak pencet berarti kita ngelos order. Itu seperti autonya di Maxim. Jadi kalau auto Maxim order masuk harus kita pencet, itu udah mode autonya Maxim.
Kalau di Gojek enggak, dia masuk harus pencet, itu bukan mode auto. Kalau kita pencet auto, nanti orderan yang masuk itu langsung tanpa kita pencet, udah tinggal chat sama customer. Terus di bagian sini juga kita bisa menyetel harga maksimal orderan. Ini ada pilihan 50.000, 100, 200 dan semua. Kalau semua ini jarang saya pakai karena takutnya kalau dapat orderan di atas 200.000 itu modalnya nggak ada, terus akhirnya di cancel, sayang akunnya jadi agak sakit. Kita setelnya cukup 200.000 aja. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah on aplikasinya, tinggal kita menunggu orderan yang masuk. Terus bedanya lagi kalau di aplikasi Gojek, nah, kalau di Gojek kan ada banyak sih pelayanannya, tapi yang biasa didapatkan oleh driver motor Gojek itu orderan food, GoRed, GoSend sama GoShop. Dan itu bedanya kalau di Gojek itu nggak bisa kita pilih seperti Maxim tadi. Misalnya kita pengen ambil bag aja, foodnya nggak usah, delivery nggak usah, cleaning nggak usah, kita pilih satu aja. Itu bisa kalau di Maxim. Cuman kalau di Gojek nggak bisa. Jadi nggak ada setelan untuk mengatur kita mau ngambil orderan yang food aja, misalnya red aja, itu nggak bisa. Kita di sini orderannya masuk secara acak ya, secara campur. Jadi semua driver Gojek itu berkesempatan mendapatkan orderan food, GoRed, GoSend ngantar barang, dan GoShop. Kalau GoShop itu suruh belanja misalnya di Mirota, Swalayan, atau beli roti secara cash itu. Ya sama seperti food, cuman kadang bisa beli kayak perabotan atau peralatan rumah tangga atau peralatan sekolah. Dulu saya pernah dapat orderan GoShop itu beli bed sekolah, pulpen gitu, ada juga. Dan ongkosnya lebih mahal dibandingkan GoFood dan GoRed. Oh iya, kalau di sini ada fitur di pengaturan di Gojek juga bisa ganti nomor HP. Nah, di sini ada fitur ganti nomor HP. Ini maksimal bisa digunakan 5 kali ganti ya. Kalau udah 5 kali nggak bisa ganti lagi. Dan ganti kendaraan. Di Maxim juga bisa. Cuman beda sedikit. Kalau di Maxim itu kita buka di mana ya, kabinet dukungan kabinet pengemudi. Kalau di Maxim itu bukan diganti tapi ditambahkan. Jadi bisa ditambahkan menjadi 3. Misalnya kita pertama daftar pakai motor, ganti motor lagi, bisa ditambahkan di fiturnya di mana ya, penambahan menu Maxim, riwayat iklan, feedback, mana layanan. Nah, ini yang di paling bawah ini, tambahkan kendaraan. Kalau di Maxim kita bisa menambahkan menjadi totalnya 3 ya. Misalnya kita daftar Maxim bag, Maxim motor ya. Terus kita pengen nambahkan kendaraan lagi, bisa dengan cara klik tambah ini. Nah, kita bisa mengisinya di sini. Nah, maksimal 3 ya. Jadi
motor pertama yang didaftarkan, terus kita ada motor lain, kita bisa nambahkan satu lagi. Terus kalau Maxim Car-nya juga bisa ditambahkan. Misalnya kita punya motor dan mobil, kita daftar pertama pakai motor, terus kita mau daftar yang mobil, nggak usah daftar lagi, langsung ditambahkan kan, dan itu gampang sekali, langsung ditambahkan tanpa harus daftar lagi. Jadi satu driver Maxim itu berkesempatan menjadi driver Maxim Car juga, karena di Maxim ini sangat luas, dia bisa menambahkan kendaraan motor ataupun mobil. Berbeda sama Gojek. Kalau Gojek kita daftarnya Gojek motor, nggak bisa kita nambahkan mau jadi gokar gitu, nggak bisa. Dan mau daftar lagi pun nggak bisa menjadi gokar, kecuali kita upgrade ke kantor. Jadi kita cabut yang Gojek drivernya, Gojek motornya, terus kita daftarnya ke car, dan itu nggak bisa dirubah-rubah secara mudah melalui aplikasi. Kalau di Maxim kita bisa ubah-ubahnya, karena fiturnya bukan diganti ya, tapi ditambahkan. Jadi kita bisa kalau pas lagi pengen narik car ya ganti, dirubah menjadi car. Kalau pas pengen narik Maxim back ya ganti menjadi kendaraan yang motor gitu. Nah, karena di Gojek ini nggak ada pembagian wilayah seperti Maxim tadi yang tulisan Depok, Sleman gitu, agak menjadi agak sulit bagi driver untuk mengetahui di mana letak order yang rame. Jadi kalau Gojek itu kita harus muter. Kalau masih awal-awal gitu, kita kan bingung, nggak tahu tempat yang rame dan sepi toh. Nah gitu kita harus muter, dan begitu kita dapat nanti kita balik lagi ke tempat yang kita dapat tadi. Jadi susahnya di situ kalau Gojek. Jadi nggak kelihatan di mana yang banyak ordernya, kecuali kalau hujan terus malam itu biasanya yang rame order itu ditandai dengan warna. Di mapnya ini ada warna-warnanya, tapi kalau pas musim pandemi kayak gini kita nggak tahu, soalnya jarang muncul warna ya, karena kalau sampai muncul warna merah kuning gitu biasanya orderannya melimpah dan driver yang on itu sedikit. Pokoknya jumlah order yang ada itu melebihi beberapa kali lipat dari jumlah drivernya, makanya jadi muncul warna merah dan kuning. Tapi semenjak corona ini nggak pernah muncul lagi warna seperti itu, makanya agak kebingungan bagi driver Gojek yang ingin mendekat ke tempat yang kira-kira ramai. Tapi kalau udah terbiasa, udah bertahun-tahun, berbulan-bulan ngojek itu udah nggak kebingungan lagi, karena udah terbiasa. Oh di sana yang ramai, di mana yang ramai, itu udah mendarah daging kayaknya. Masih sepi ya, belum ada orderan yang masuk. Saldo ini kita bisa lihat saldo. Oh iya, bedanya lagi kalau di aplikasi Gojek kita bisa tarik saldo kita langsung. Jadi begitu kita tarik itu langsung masuk ke rekening kita. Biasanya ada yang udah disambungkan ke ATM pakai BCA atau masih pakai rekening ponsel CMB. Kalau di Maxim itu nariknya harus ke kantor. Begitu kita tarik terus kita ambil uangnya di kantor, karena pas daftarnya nggak dijadiin satu, nggak digabungin ke ATM. Jadi mau top up
pun itu bisa di kantor atau di Alfa, tapi kalau penarikannya harus ke kantor. Dan jarang sih mau narik karena biasanya setelah top up saldo itu habis dan tergantikan dengan bayaran yang non tunai dari pelanggan. Ya mungkin itu saja perbedaan dan persamaan aplikasi Maxim dan Gojek Driver. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton dan masih belum tahu mengenai aplikasi Maxim ataupun aplikasi Gojek. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Salam satu aspal, sampai jumpa.